Tadi disampaikan Ibu Telisa tadi soal credit scoring gitu, ini menarik. Bagaimana menurut Bapak, apakah benar credit scoring ini bisa juga membantu UMKM untuk lebih mudah mendapatkan kredit? Ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Telisa saya kira berbagai aspek dari sisi demand ya. Dan ini benar sekali karena sekali lagi kredit penyaluran kredit hanya bisa terjadi kalau dari dua sisi supply dan demand is okay. Ya. Nah, Mbak Telisa melengkapi yang saya sampaikan karena saya memang lebih banyak menyoroti dari sisi supply, Mbak Telisa tadi banyak sekali menyoroti dari sisi demand. Bagaimana agar supaya sisi demand ini juga oke, lancar gitu loh. Dan untuk itu semua ketentuan, semua kebijakan harus mendorong agar supaya sisi demand ini bisa benar-benar menjadi permintaan kredit yang layak, yang eligible, yang bankable. Ya, nah ini yang kita butuhkan dan salah satunya dengan perbaikan persoalan tadi kredit scoring. Ya, kredit scoring ini adalah salah satu. Yang kedua adalah terkait dengan NPL. Ya, kita tahu bosnya ini sekarang juga ada masalah dengan pinjol kan, karena banyak juga UMKM kita yang terganjal di pinjol. Ya, gagal bayar hanya dikarenakan mereka gagal bayar di pay later. Gagal dari pay later, mereka menjadi hambatan untuk mereka mendapatkan kredit. Nah, ini kan masuk dalam kategori NPL. Nah, hal inilah yang memang seharusnya diperbaiki agar supaya permintaan dari UMKM ini menjadi lebih maksimal dan layak untuk mendapatkan kredit. Ya. Selama UMKM itu masih menghadapi permasalahan NPL, masih menghadapi persoalan kredit scoring, memang kita menjadi sisi permintaannya menjadi lemah. Ya. Tapi perlu dipahami juga bahwasanya ini UMKM kita itu 60 juta. Ya, yang seperti disampaikan oleh Mbak Telisa tadi, 64 juta. Enggak semuanya tersangkut dengan NPL. Enggak semuanya ada masalah di credit scoring sebenarnya. Justru yang selama ini yang banyak itu dari 64 juta itu kan kita pahami adalah sebagian besar dari mereka itu justru belum terkoneksi dengan bank. Nah, untuk yang belum terkoneksi bank inilah persoalan yang muncul adalah credit scoring menjadi hal yang menjadi relevan. Karena bagaimana kita men-score mereka yang belum terhubung dengan bank. Mereka kan nggak punya skor, nggak punya catatan. Bahkan mereka masih sangat biasanya tidak memiliki record apa-apa. Nah, ini menjadi tantangannya. Jadi saya kira kalau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Telisa tadi, saya sependapat untuk kita memperbaiki sisi demand, baik itu kita perbaiki untuk yang sudah terkoneksi dengan bank, kita perbaiki NPL-nya, dan kemudian kita perbaiki scoring-nya khususnya bagi UMKM kita yang sejauh ini masih belum bankable, belum terakses dengan bank. Baik, terkait dengan UMKM yang belum bankable tadi ya, seperti apa kebijakan yang bisa juga merengkuh segmen-segmen ini, terutama untuk pemimpin baru kita di 5 tahun mendatang? Nah, ini dari dulu itu UMKM ini kan yang sering digembar-gemborkan itu kan adalah kredit tanpa agunan. Ya, makanya banyak program dari pemerintah, muncullah KUR dan sebagainya. Ya, sebenarnya kan tidak hanya ada KUR kan, kita program UMKM ini adalah isu menarik, isu yang seksi. Ya, semua pemerintah, rezim pemerintahan juga biasanya memberikan perhatian yang cukup besar kepada UMKM, sehingga program pemerintah untuk UMKM ini sangat banyak. Ya, justru kritik kami sebenarnya dari Segara selama ini adalah bagaimana pemerintah harusnya mengkonsolidasikan program-program itu agar supaya bisa lebih efisien, lebih efektif. Ya. Kita tahu kan program untuk UMKM itu kita punya PNM. PNM itu punya program Ulam dan Mekar. Kemudian pemerintah juga ada dana bergulir, punya dana KUR, ya. Kemudian ada bantuan dari BUMN juga. Banyak sekali program-program dari pemerintah untuk UMKM ini. Kalau ini bisa dikonsolidasikan jadi satu, benar-benar dibuat agar supaya program pemerintah itu tersinergikan, terintegrasi, menjadi lebih efisien dan lebih efektif, saya kira itu lebih bagus untuk UMKM. Termasuk dalam rangka untuk kita mengatasi persoalan yang disampaikan tadi, persoalan jaminan, ya, kolateral, ya, kemudian bagaimana membuat dari si UMKM bisa menjadi bankable. Karena
persoalan bankable ini bagi UMKM itu cuma satu sebenarnya, jaminan itu. Ya, karena mereka tidak punya jaminan, mereka menjadi tidak bankable. Nah, ini kan satu masalah ya. Walaupun persoalan bankable ini kan banyak hal lain ya, terkait dengan kredit scoring tadi, terkait dengan bagaimana ya yang kalau selama ini saya membantu UMKM itu persoalan besar dari UMKM rata-rata adalah persoalan administrasi sebenarnya. Bagaimana mereka bisa memiliki catatan keuangan yang mandiri, yang terpisah dengan keuangan keluarga. Kan umumnya kan UMKM itu kan uangnya keluarga sama uangnya usaha kan jadi satu. Ini juga jadi masalah. Nah, upaya-upaya memberdayakan UMKM kita itu yang harus dilakukan, yang tersatukan di dalam satu program. Jangan pecah-pecah atau dilakukan secara parsial. Baik, artinya dibutuhkan semacam pendampingan juga seperti itu Pak Peter untuk Ya, UMKM. pendampingan itu perlu sekali untuk UMKM. Kalau kita melihat dari banyak bank yang berhasil mengembangkan UMKM, termasuk PNM. PNM kan salah satu programnya Pak Jokowi yang sangat diandalkan terus kan, kemana-mana Pak Jokowi kan sering mendampingi ke Mekar. Itu kunci suksesnya ada di pendampingan. Ya, demikian juga saya punya teman salah satu BPR yang sangat bagus ya di Bogor, itu juga memiliki karyawan sampai ribuan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendampingi. Karena UMKM ini umumnya itu sebenarnya risiko gagal kreditnya sebenarnya nggak besar kalau seandainya dikelola dengan baik. Salah satu bentuk pengelolaan UMKM dengan baik itu adalah dengan pendampingan. Tapi masalahnya kan pendampingan ini butuh biaya yang besar. Nah, makanya untuk penyaluran kredit UMKM itu menjadi biayanya besar karena butuhnya pendampingan ini. Kalau kredit UMKM itu dilakukan pendampingan, umumnya kredit UMKM itu lancar. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Telisa. Ibu Telisa, untuk pemimpin baru kita 5 tahun ke depan, PR apa yang menurut Ibu harus menjadi fokus untuk bisa menggenjot lagi kredit UMKM ini? Ya, saya berharap pemimpin yang akan datang tidak hanya menggembar-gemborkan di awal ya, ketika kampanye ya. Maksudnya yang common things kan selalu untuk mendapatkan suara votes banyak kan mungkin juga terlihat semua pasti care dengan UMKM karena sebagai tadi 90% untuk penyerapan tenaga kerja ya dan penopang ekonomi kita, tulang punggung ekonomi gitu. Saya berharap menjalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan menjadikan juga memang soko guru perekonomian itu bukan hanya UMKM ya, tapi juga ada koperasi ya. Jadi artinya bahwa koperasi juga jangan dilupakan ya. Dan ya bukan hanya korporasi tapi juga koperasi. Jadi care dengan UMKM-nya tuh harapan saya tulus ya, dalam arti bahwa memang menjadi UMKM kita tuh harus maju sebagai penopang dari ekonomi rakyat gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi sebenarnya perusahaan besar it's okay, selama juga misalkan tadi ada proses redistribusi, ada proses kemitraan dengan UMKM, nah itu harus terus didorong oleh pemimpin yang akan datang. Jadi artinya bahwa tidak sekedar jargon untuk mendorong UMKM. Oke, tertulis di atas policy kan sudah ada nih kebijakan untuk kredit UMKM sekian, tapi kan nggak cukup itu doang. Jadi artinya bahwa harus terintegrasi, tadi Pak Peter sampaikan, konsolidasi. Jadi sinergi dan orkestrasi dari semua kebijakan untuk mendorong UMKM. Bukan berarti usaha besar tidak boleh, tapi bagaimana sinergi kolaborasi usaha besar dengan kecil, menengah, mikro, dan koperasi itu menjadi satu sinergi. Nah itu menjadi satu jirigen. Jadi harapannya pemerintah yang akan datang menjadi jirigen dari semua sehingga semua berdampingan. Antara korporasi juga berdampingan dengan UMKM, UMKM maju. Kalau kita lihat Jepang kan otomotifnya maju misalkan, nah itu didukung oleh UMKM spare part-nya segala macam, dan itu mereka hidup, semuanya tumbuh bersama gitu. Jadi bagaimana ini bisa tidak dikotomikan antara usaha besar kecil, tapi lebih disinergikan lagi. Harapannya seperti itu sih. Jadi memang benar-benar nanti ekonomi kita makin solid. Dari sisi struktur tadi lebih sehat juga.